Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yusron. Siang. Ya, Mas Yusron gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu tadi sebelum kesini Mas Yusron ada kegiatan apa nih? Kebetulan saya tadi habis bersih-bersih pas puasa ya. Terus juga tadi habis makan juga. Oke, berarti udah siap ya buat kajian kali ini. Iya Pak. Nah, kira-kira nih Mas Yusron dalam seminggu terakhir ini apa yang membuat Mas Yusron tuh kerasa bahagia gitu? Saya lagi ini sih Pak, lagi suka main gitar. Saya lagi belajar main gitar Pak. Terus sekarang udah bisa atau masih kita belajar gitu? Belum, masih belajar Pak. Karena baru seminggu belajarnya Pak, baru kemarin di gitar. Dibeli gitar sama siapa kalau boleh tahu tuh? Beli sendiri Pak. Oh, beli sendiri. Oke. Nah, tuh belajar gitar tuh belajar sendiri atau ada yang ngajarin Mas Yusron? Saya lihat YouTube Pak, saya nonton YouTube, terus saya ngikutin gitu. Oh, berarti otodidak ya? Iya. Nah, berarti udah bisa apa aja nih kira-kira? Itu cuma chord dasar sih Pak. Oh, Itu oke. belum terlalu mahir. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya nanti. Iya. Pasti seiring berjalan waktu juga pasti akan menjadi lebih jago gitu lah main Iya. gitarnya gitu ya. Nah, Mas Yusron, kalau boleh tahu nih sebelum sesi konseling ini Mas Yusron udah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Belum Pak. Belum. Oke, kalau belum mungkin bisa saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kita akan melakukan sesi layanan konseling individu, di mana nanti di sini kita akan membahas permasalahan atau hal yang akhir-akhir ini mengganggu Mas Yusron, bikin Mas Yusron nggak nyaman. Itu nanti kita akan bahas di sini, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Terus nanti diharapkan Mas Yusron juga terbuka terhadap masalahnya, bercerita tanpa harus ditutup-tutupi. Terus juga Mas Yusron jangan takut kalau misal ceritanya tersebar atau gimana, karena nanti cerita Mas Yusron akan kita jaga bareng-bareng. Apa yang kita diskusikan di sini tidak akan keluar kemana-mana gitu. Terus sini juga nanti kita akan melakukan kesepakatan waktu terlebih dahulu sebelum melakukan konseling. Nah, kira-kira Mas Yusron sepakatnya nih berapa menit buat sesi konseling kali ini? Kebetulan saya belum pernah ikut sesi konseling ya Pak. Itu biasanya berapa menit ya? Oke. Nah, biasanya untuk sesi konseling itu satu sesinya 30 sampai 40 menit. Nah, kira-kira Mas Yusron mau berapa menit? 30 menit boleh. Oke, 30 menit ya. Oke, jadi kita akan maksimalkan waktu 30 menit ini untuk membahas permasalahan yang Mas Yusron alami akhir-akhir ini gitu ya. Nah, kalau nggak salah baca nih, Mas Yusron mengisikan form di form konsen itu Mas Yusron memiliki masalah tentang penundaan tugas nih. Benar? Apakah benar? Iya. Oke. Nah, penundaan tugas tuh yang dialami Mas Yusron akhir-akhir ini tuh seperti apa nih kalau boleh tahu? Baik, jadi gini Pak, belakangan ini tuh saya ngerasa kalau tugas saya tuh terlalu numpuk dulu Pak, dan saya selalu mesti tugas itu udah mepet deadline, bahkan ada yang lewat deadline gitu Pak. Nah, itu gitu sih Pak. Oke, jadi Mas Yusron akhir-akhir ini sedang ya banyak nunda-nunda tugas ya, bahkan Iya. sampai ada yang mepet deadline gitu ya. Iya. Kelewat. Apakah ada yang sudah kelewat atau gimana gitu? Lewat deadline? Kelewat kebetulan ada, tapi karena itu masih yang kelewat itu nggak banyak itu, masih yang mepet-mepet yang banyak. Oke, berarti ada beberapa yang udah kelewat deadline, tapi Iya. ya banyak tuh yang malah mepet-mepet deadline gitu ya, Iya. berarti ya. Oke, nah kalau boleh tahu Mas Yusron tuh mengalami permasalahan itu karena apa? Saya mungkin bisa jadi karena saya sendiri yang malas ya Pak. Terus juga mungkin juga faktor saya mau ikut organisasi dan ada tuntutan organisasi. Terus juga ya itu sih Pak yang menurut saya faktor terbesar itu, dua hal itu. Oke,
Jadi faktanya tadi Mas Yusron karena malas-malasan ya, malas-malasan dan karena organisasi gitu ya berarti ya. Oke, nah Mas Yusron ini mengalami permasalahan ini kira-kira mulai dari kapan? Mungkin sebulan terakhir atau seminggu terakhir? 2 minggu ini Pak, 2 minggu terakhir ini saya tuh merasa tugas saya apalagi kan udah menjelang akhir semester Pak, tugas proyek itu kan udah banyak. Nah itu tuh saya merasa numpuk semua itu Pak. Oke, berarti ya Mas Yusron mengalami masalah ini baru 2 minggu terakhir ini lah ya berarti ya. Oke. Nah, misal Mas Yusron nih permasalahannya ini di skala nih dari 1 sampai 10. Nah, 1 itu Mas Yusron tuh kerasa ya nggak bermasalah. Terus 10 ini penundaan tugas ini udah sangat parah gitu. Kira-kira Mas Yusron sekarang di angka berapa? Kalau dari saya sendiri ya Pak, karena segitu banyaknya mungkin bisa 8,5 sih Pak. Oh, 8,5 ya. Alasannya kenapa Mas Yusron? Ya karena itu udah banyak sekali tugas yang tertumpuk, terus juga nggak saya buat juga, terus juga mepet-mepet itu kan Pak. Oke, berarti sekarang di angka 8,5 gitu ya berarti ya. Karena ya banyak tugas yang mepet deadline, banyak yang ya bukan banyak sih, ada beberapa yang udah lewat deadline gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Yusron, apakah Mas Yusron tuh sebelumnya pernah mengalami seperti ini? Pernah Pak, dulu waktu semester 1 Pak. Itu karena saya merasa karena ditinggalkan orang gitu, teman-teman juga saya merasa sendiri yang juga saya mungkin waktu itu karena lingkungan baru juga sih Pak, karena kan saya merasa sendiri terus gitu jadinya. Oke. Jadi Mas Yusron dulu pernah mengalami hal seperti ini ya berarti ya. Pernah waktu semester 1 ya berarti itu. Nah, Mas Yusron apakah waktu itu ada cara tersendiri untuk melewati masalah tersebut? Bahkan untuk cara sendiri sih dulu saya ikut organisasi tuh Pak. Dengan saya ikut organisasi kan saya ada teman baru, lingkungan baru gitu yang membuat saya jadi semangat bertugas lagi gitu. Nah tapi malah sekarang makin sini malah saya ngerasa organisasi itu membuat saya bikin nunda-nunda tugas karena banyaknya kewajiban gitu Pak. Oke. Jadi dulu strategi yang pernah dilakukan Mas Yusron untuk mengatasi permasalahan ini mencari teman baru gitu ya, berpenyemangat. Tapi justru mungkin di tengah-tengah jalan Mas Yusron merasa malah di organisasi malah jadi bikin berat gitu ya, karena banyak tugas di kuliah, terus banyak tanggung jawab juga atau program mungkin di organisasi, jadi malah bikin numpuk gitu ya. Benar sekali Pak. Nah kalau boleh tahu nih tujuannya Mas Yusron buat mengikuti sesi Rayaan Konseling kali ini sih untuk apa nih? Yang saya harapkan sih, yang tujuan saya jadi nggak menunda-nunda tugas saya gitu Pak. Mungkin saya bisa dapat saran atau apa gitu dari layanan konseling ini. Oke. Berarti tujuannya Mas Yusron ingin tidak menunda tugas lagi gitu ya? Iya Pak. Nah Mas Yusron nih, ketika Mas Yusron nggak menunda tugas tuh mungkin bisa dispesifikin lagi nih. Kira-kira Mas Yusron kalau nggak menunda tugas tuh ciri-cirinya Mas Yusron seperti apa gitu? Kalau nggak menunda tugas, Iya. ya mungkin saya ngerjain tugas, misal ada tugas langsung saya kerjain, terus juga bahkan nggak ada yang sampai lewat deadline, terus saya juga semangat tugasnya nggak, terus gitulah Pak, intinya nggak mepet deadline sampai lewat deadline gitu sih. Oke, berarti itu bisa dijadikan sebagai tujuan yang spesifik ya Mas Yusron ya. Tadi tujuannya agar tidak menunda tugas, yaitu dengan cara ketika ada tugas langsung ngerjain gitu ya, mas-malasan gitu ya. Oke. Nah ini Mas Yusron, saya ingin bertanya nih, kira-kira mungkin di sini saya akan coba ajak Mas Yusron untuk membayangkan lah ya gitu.
misal mahasiswa nih ketika setelah ada kegiatan organisasi terus mahasiswa tuh merasa capek nih, terus mahasiswa ketika sampai kos mahasiswa tertidur. Nah ketika mahasiswa udah mau tidur tuh mahasiswa masalahnya udah hilang nih. Kira-kira apa yang berbeda dari mahasiswa itu? Gimana ya, Pak? Masalahnya Ya, apa yang berbeda ketika tiba-tiba nih mahasiswa udah mau tidur tuh masalahnya udah hilang, mahasiswa ngerasain apa gitu? ya lega itu sih, Pak. Lega ya. Lega karena kan masalahnya udah hilang kan. Ya, kayak bangun tidur juga lebih fresh, lebih istirahatnya lebih tenang. Oke. Nah itu terkait dengan masalah mahasiswa, kira-kira apa yang berbeda dari mahasiswa ketika bangun tidur itu masalahnya udah hilang gitu? Apakah mungkin mahasiswa jadi lebih semangat atau lebih apa gitu? Ya, lebih semangat sih, Pak. Lebih semangat ya. Berarti ketika mahasiswa bangun tidur terus masalah hilang, mahasiswa jadi lebih semangat gitu ya. Iya. Nah untuk mencapai rasa semangat itu kira-kira mahasiswa ngelakuin apa nih? Ya saya ini main game, terus juga saya juga main sama teman-teman juga, terus saya juga desain, ya itu sih Pak, buat nyemangatin ini. Oke, berarti di sini mahasiswa ingin apa ya, membuat dirinya tuh senang dan semangat dulu ya dengan cara main game, terus main sama teman, desain gitu ya, baru mahasiswa tuh semangat buat melakukan apapun gitu ya. Oke, berarti mahasiswa membuat dirinya senang, happy, terus nanti bakal memudahkan mahasiswa juga untuk mengerjakan tugas dan nggak menunda tugas. Apakah seperti itu? Ya biasanya seperti itu Pak. Tapi karena biasanya tuh karena saya terlalu lama dengan itu kegiatan yang seperti itu, yang menyenangkan seperti itu, yang membuat saya semangat, itu malah menjadikan saya lupa juga Pak. Aduh Pak, ada tugas, akhirnya mepet deadline, akhirnya balik lagi itu Pak. Oke. Berarti mungkin di sini perlu adanya batasan gitu ya, yang mungkin akan dibuat mahasiswa agar dia tetap senang dan tetap mengerjakan tugas gitu ya. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan mahasiswa untuk membuat batasan tersebut? Saya rasa mungkin dengan mengurangi itu rasa yang membuat saya semangat itu, hal-hal tersebut itu yang menyenangkan. Mungkin kalau biasanya bahkan bisa seharinya atau beberapa jam gitu, mungkin akan saya kurangi yang 1 jam jadi setengah jam, lalu itu bikin buat tugas. Oke. Berarti bisa dibilang kayak mahasiswa tuh membuat apa ya, kayak manajemen waktu gitu ya, berarti ya bisa dibilang kayak gitu ya. Apakah benar kayak tadi kan mahasiswa sempat bilang bahwa ingin membatasi nih, kayak misal main 1 jam, ntar ngerjain tugas berapa jam gitu ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Oke, berarti apakah itu sebagai cara yang akan dilakukan mahasiswa untuk mencapai atau mungkin menumbuhkan kembali semangat belajarnya nih agar gak nunda-nunda? Kalau itu bisa sih, kalau saya lakuin ya Pak, karena nunda-nunda lagi. Oke. Berarti kita sudah menemukan satu cara ya untuk mahasiswa nanti buat kedepannya mahasiswa bakal melakukan manajemen waktu gitu ya, untuk untuk bisa ya nggak ngelakuin penundaan tugas lagi gitu ya. Nah kira-kira apakah ada cara-cara selanjutnya nih menurut mahasiswa buat menjadi solusi dari permasalahan mahasiswa gitu yang akan dilakukan ke depannya? Seperti yang Bapak katakan tadi ya, manajemen waktu. Ya, mungkin saya lebih akan teratur dalam mengatur waktu saya, bahkan saya rasa juga saya perlu mengurangi waktu senang-senang saya untuk tugas itu, karena ya kan kewajiban saya di sini kan kuliah kan, dan tugas itu juga harus diselesaikan. Mungkin saya juga bakal mengingat lagi tugas-tugas, terus saya akan nulis tugas, terus membuat jadwal untuk kegiatan saya, terus tugas saya gitu Pak.
Oke, berarti Mas Yusran tadi pertama ingin membuat manajemen waktu, terus kedua ingin membuat list ya, Iya. list tentang tugas yang mungkin harus dikerjakan gitu. Iya Pak. Nah mungkin tadi Mas Yusran sempat bilang bahwa ingin apa ya, sebelum ngerjain tugas tuh ingin bikin dirinya senang. Iya. Itu kira-kira apakah akan dilakukan ya? Mungkin bisa Mas Yusran dengan membeli apa yang Mas Yusran suka agar semangat gitu. Apakah itu untuk Mas Yusran bisa dilakukan? Melihat lagi sih Pak, kalau misal waktunya masih banyak ya mungkin saya lakukan ya Pak. Kalau ya mungkin saya harus lakukan ya. Oke, berarti mungkin membeli makanan atau minuman agar membuat Mas Yusran semangat untuk menjadi tugas itu yang bakal dilakuin ya berarti ya. Ya. Oke, nah dari tadi udah dapat 3 cara nih, kira-kira apakah ada cara lain lagi Mas Yusran? Mungkin kalau menurut saya cukup itu. Cukup ya. Oke, nah nanti Mas Yusran apakah akan apa ya, seberapa semangat dan seberapa akan konsisten nih dengan cara-cara tersebut nih Mas Yusran? Saya rasa kalau konsisten saya Pak, terus juga saya bakal semangat, bakal ngelakuin tugas saya, akan berusaha lah intinya buat konsisten dan tetap semangat ini. Oke. Berarti mungkin saya akan coba rangkum ya apa yang udah kita diskusikan di sini. Jadi Mas Yusran mengalami permasalahan tentang penundaan tugas karena tugas yang numpuk dan adanya rasa malas dan kegiatan organisasi yang juga gitu. Jadi membuat Mas Yusran suka menunda tugas gitu ya. Nah di sini Mas Yusran udah mempunyai 3 cara untuk coba apa ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara tadi Mas Yusran ingin melakukan manajemen waktu, terus Mas Yusran ingin membuat list tentang tugas yang akan dikerjakan, dan ketiga Mas Yusran ingin apa ya, sebelum nugas tuh membuat dirinya senang dengan cara mungkin main dulu sebentar dengan teman, atau mungkin membeli makanan atau minuman gitu yang membuat Mas Yusran semangat gitu ya. Apakah seperti itu Mas Yusran? Iya benar Pak. Oke, nah di sini mungkin saya akan coba tanyakan lagi nih tentang skala yang mungkin sekarang kira-kira tadi di angka 8,5. Kira-kira sekarang Mas Yusran dari 1 sampai 10, masalah Mas Yusran ketika 1 itu udah nggak bermasalah, ketika 10 itu sangat bermasalah dan sangat mengganggu. Kira-kira sekarang udah di angka berapa nih? Karena udah nemuin solusinya juga ya Pak, terus juga udah ada rencana untuk kedepannya. Saya rasa sekarang turun jadi saya kasih 5 Pak. Oke, 5 ya. Berarti itu perubahan yang sangat bagus ya Mas Yusran. Ya, saya harap nanti Mas Yusran juga semangat dan konsisten buat nerapin apa yang udah direncanakan Mas Yusran. Semoga nanti bisa mengatasi permasalahan yang dialami Mas Yusran gitu ya. Mungkin karena sesi konselingnya juga kurang lebih udah 30 menit, Mas Yusran, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Yusran? Cukup sih Pak. Oke, berarti cukup ya. Nanti misal Mas Yusran ingin melakukan sesi konseling lagi, Mas Yusran bisa hubungi saya buat melanjutkan sesi kali ini. Nah, saya harap tadi Mas Yusran tetap semangat ya buat konsisten terhadap rencananya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusran karena sudah mau datang ke sini buat sesi konseling terbuka terhadap masalahnya. Itu adalah hal yang sangat keren dan sangat bagus gitu ya. Mungkin sesi konselingnya kali ini saya tutup ya Mas Yusran. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.